Apakah buzzer dan ormas adalah rakyat? Jawabannya adalah tidak. Mereka bukan rakyat. Kali ini kita perlu mempertegas posisi, karena terlalu banyak sekali pengkhianat menyamar yang mengaku-ngaku sebagai bagian rakyat, tapi malah jadi pengkhianat rakyat. Mereka adalah ibarat musuh dalam selimut dan menggunting dalam lipatan. Jadi untuk itu perlu kita pertegas apa itu rakyat. Ibarat emas bercampur sampah, kita perlu membakarnya, sehingga emas yang asli muncul dan bersinar. Sedangkan sampah yang menempel tadi, hangus dan terbuang. Apa itu rakyat? Rakyat adalah orang. Dalam bahasa Yunani, rakyat itu disebut anthropoi atau demos, artinya orang atau manusia, atau dalam bahasa Inggris peoples. Kemudian, bentuknya adalah uni alias keseluruhan. Jadi dia bukan sekelompok, segelintir, atau sepihak. Kemudian prinsipnya adalah keadilan sosial bagi semua. Jadi hakikat dari rakyat adalah orang atau manusia secara keseluruhan alias universal. Dan prinsipnya adalah keadilan sosial bagi semua. Nah, jadi dari situ kita bisa memfilter mana yang bukan rakyat. Mari kita mulai dari 1. Buzzer. Apakah buzzer adalah orang? Bisa iya, bisa tidak. Karena buzzer itu bentuknya bermacam-macam, mulai dari perorangan, media, ormas, dan lain-lain. Kemudian, apakah dia menggambarkan sifat universal dan memperjuangkan keadilan bagi semua rakyat? Jawabannya tidak. Justru buzzer itu adalah bagian dari kekuasaan. Jadi dia adalah kaki tangan dari oligark. Oligark adalah antitesis dari rakyat. Buzzer juga bertugas untuk memecah belah kekuatan rakyat. Makanya ketika dikatakan hidup rakyat, mereka akan menjawab rakyat yang mana? Jadi mereka ini memang adalah senjata utama dari oligark. Sebab kaum oligark itu akan sulit menghadapi rakyat ketika semua bersatu. Tapi ketika mereka terpecah belah, maka secara otomatis hilanglah kekuatannya. Rumus saktinya adalah divide et impera. Divide artinya pecah belah. Sedangkan impera artinya kuasai atau penaklukan. Jadi divide et impera adalah pecah belah dan kuasai, atau pecah belah dan taklukkan. Jadi sebenarnya buzzer bukan lahir di zaman Jokowi, tapi memang sudah dirancang sejak zaman kolonial. Itulah sebabnya kita perlu mempertegas hakikat dari rakyat, agar kita bisa terlepas dari para benalu ini, yang mengaku-ngaku bagian rakyat, tapi malah melayani kekuasaan alias oligark. Jadi ingat sekali lagi, buzzer bukan rakyat, tetapi adalah musuh rakyat karena dia adalah bagian dari kekuasaan oligark. Ketika mendengar ini, kira-kira siapakah buzzer yang melintas di benak Anda? Mungkin Anda bisa tuliskan namanya, atau tag langsung orangnya agar dia berhenti membawa-bawa nama rakyat. Kemudian, apakah ormas adalah rakyat? Jawabannya tidak. Sebab ormas itu adalah organisasi, bukan orang. Lantas apakah dia bersifat universal dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua? Jawabannya tidak. Mereka adalah sekelompok orang yang mengejar kepentingannya sendiri. Apalagi jika ormas itu cenderung arogan atau preman, bahkan malah menjadi kaki tangan kekuasaan alias oligark, maka dia lebih cocok disebut musuh rakyat. Ketika mendengar ini, kira-kira apa nama ormas yang langsung terlintas di benak Anda? Kemudian apakah partai politik adalah rakyat? Jawabannya tidak, karena dia adalah organisasi. Dan sifatnya adalah mengejar kepentingan partainya sendiri. Kemudian, apakah DPR adalah rakyat? Jawabannya adalah tidak, karena DPR itu adalah organisasi. Dia hanya segelintir orang, bukan uni alias keseluruhan. Dan dari apa yang mereka perjuangkan pun, cenderung adalah kepentingan elitis alias oligark. Jadi DPR sebenarnya bukan wakil rakyat, tapi wakil elitis alias oligark. Tapi mereka memakai nama rakyat agar seolah-olah mereka adalah bagian rakyat. Tapi yang mereka lakukan justru adalah merampas kedaulatan dari tangan rakyat dan menyerahkannya pada penguasa oligark. Kemudian apakah polisi, TNI, dan institusi lain adalah rakyat? Jawabannya tidak, karena mereka adalah organisasi. Dan mereka adalah pelayan rakyat. Ibarat rakyat adalah majikan, maka mereka adalah pelayan rakyat. Majikan ya majikan, pelayan ya pelayan. Sampai kapanpun pelayan tidak bisa setara dengan majikan. Dalam bahasa Yunani, pemerintah itu disebut kifernisi, artinya public ministry atau public service, pelayan publik atau pelayan rakyat. Jadi istilah pemerintah adalah istilah yang keliru dan sesat, sebab pemerintah artinya adalah orang yang memerintah. Lalu bagaimana mungkin pelayan memerintah majikannya? Makanya istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yaitu government itu adalah sesat dan manipulatif. Makanya kita harus sering-sering mengukurnya dengan bahasa Yunani sebagai pusat peradaban dunia.
agar kita tahu apakah sistem bernegara kita sudah sesuai koridor atau sudah melenceng jauh. Jadi sekarang Anda sudah paham kan, membedakan mana rakyat, mana bukan. Jadi jika ada ormas preman yang selalu arogan dan sok jagoan, maka katakan dengan tegas bahwa mereka bukan rakyat. Jadi jangan mengaku-ngaku dan membawa-bawa nama rakyat. Begitu juga jika ada buzzer yang mengaku-ngaku bagian rakyat, tolak dengan tegas. Mereka bukan rakyat. Jadi stop bawa-bawa nama rakyat. Sebab buzzer itu adalah musuh utama rakyat yang bisa memecah belah kekuatan rakyat. Sekarang pertanyaannya, lantas bagaimana cara kita menegakkan kedaulatan rakyat? Kita harus keluar dari cangkang kita dan bersatu di dalam kemurnian. Jika Anda ingin menegakkan nama rakyat dan kedaulatan rakyat, maka jangan pernah katakan, saya adalah kelompok 58%, saya adalah kelompok anak abah, saya adalah kelompok emak banteng, atau saya adalah kelompok omon-omon. Buang semua cangkang alias atribut pecah belah itu. Ingat, rakyat itu adalah uni alias keseluruhan alias persatuan. Apa yang diperjuangkan? Keadilan bersama bagi semuanya. Bukan hanya bagi segelintir atau kelompoknya saja. Itulah rakyat yang sesungguhnya.